Tapi ke-hack pernah Instagram iya? aku, iya. Oh, Instagram paling sering Di sih. Instagram paling sering. Keywords lagi ada program Keywords Academy. Jadi itu tuh kita kerjasama sama Diskop UKM Yogyakarta. Halo Sobat Keywords, balik lagi di Potato, podcast tentang teknologi bareng aku Najwa. Aku mau ngingetin lagi kalau kita tayang setiap hari Senin jam 9 pagi. Oke, jadi kita bakal ngobrol santai-santai gitu dengan narasumber-narasumber kece dari Keywords. Udah bersama kita di sini Kak Agnes. Halo Kak Agnes. Hai Najwa, halo semuanya. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Aduh, agak serem ya ini ya emang ya. Tapi ini aku ngeliatnya kayak gelap gini. Bentar ya, aku lepas dulu. Oh iya, tolong dilepas dulu. Nah, kalau ini kan biar kelihatan jelas gitu ya. By the way, aku angle-nya sebenarnya angle kanan sih. Oh, aku juga kebetulan sebelah kiri sih, Say. Oke, Tuker kali kita ya? tuker, kita Boleh, tuker boleh. dulu. Boleh banget. Aduh, akhirnya. Ini nggak pernah ya podcast tiba-tiba tuker tempat duduk lagi. Nggak apa, semuanya demi angle karena angle. Angle tuh penting banget buat Penting cewek banget. BTW, guys. Iya lagi. Jadi gimana Kak Agnes kesehariannya Keseharian aku biasanya? Iya. akhir-akhir ini sih aku cuman ya gitu-gitu doang sih. Awalnya sebelum sampai 2 bulan yang lalu lah, sampai 2 bulan yang lalu itu aku masih misalkan pulang kantor itu aku masih nyambi-nyambi skripsi kayak gitu. Oke, tapi sekarang udah kelar. Sekarang udah kelar, udah tinggal nunggu jadwal Alhamdulillah. sidang gitu. Oke. Jadi udah sih kesibukan aku paling kerja doang. Kakak sebagai apa sih di Keyword? Aku sebagai marketing communication. Oke, marketing communication tuh apa gitu? Marketing communication itu apa? Mungkin kayak sesuai nama-namanya gitu ya, pemasaran marketing gitu ya. Jadi kita emang lebih fokus ya sama ke klien, kepuasan klien kayak gitu. Terus kita juga nyari pasar yang sesuai sama perusahaan juga. Terus juga kayak ngurus-ngurusin event kayak gitu sih. Kalau bagian aku event, sponsorship, partnership. Sering keluar gitu. lah ya? Benar banget. Terus sering nongkrong-nongkrong gitu gak sih? Nongkrong-nongkrong. Kayaknya kalau sekarang bisa dihitung jari deh kalau nongkrong. Iya, karena udah sibuk banget ya, capek udah kerja. padat ya. Benar, betul banget. Tapi biasanya sering gak sih kayak ketemu, karena kan ketemu banyak orang gitu kan, terus habis itu energi kakak habis atau gimana gitu? Iya, itu sering banget karena aku tuh termasuk yang introvert orangnya. Oh iya? Aku introvert banget. Jadi kayak aku kalau ketemu banyak orang itu energinya habis. Jadi aku harus untuk mengisi kembali energi aku tuh aku harus istirahat di rumah sendirian, gak boleh diganggu gitu. Bener-bener di rumah sendiri gitu? Di rumah sendiri, di kamar, ngendep di kamar, gak ngapa-ngapain. Udah itu aku ngisi energinya kayak gitu. Karena apalagi semenjak aku kerja di posisi marketing ini kan pasti ketemu banyak orang ya, ketemu klien kayak gitu-gitu. Jadi ngabisin banyak banget energi aku gitu. Jadi aku emang, jadi kalau misalkan kayak Sabtu Minggu nih weekend, itu aku di rumah doang. Enggak yang kayak nongkrong apa jalan-jalan di mana gitu? Enggak sama sekali kecuali emang yang bener-bener temen deket aku banget ngajakin keluar baru aku mau keluar gitu sih. Oh, biasanya. kira kakak karena di marketing communication jadi kayak party terus tiap wow. Kalau itu jangan di-spill. Tapi ya pernah lah ya sekali gitu ya, sekali seminggu dua sekali kali, gitu. iya. Oke, terus kalau di misal lagi ada event di luar gitu, kakak kayak sering ngonten-ngonten gitu, apa tugasnya ngapain aja biasanya kalau di luar? Kalau di luar biasanya sih aku lebih ke yang ngurusin klien sih, ngurusin peserta lagi, klien-klien yang datang ke booth kita gitu. Jadi aku jarang sih untuk update sosial media gitu. Biasanya yang update sosial media udah ada timnya sendiri. Jadi aku lebih kayak ke ya melayani klien sih biasanya aku kalau event-event gitu. Kakak emang jurusan kuliahnya apa? Aku public relation. Oh, jadi emang berhubungan sama manusia-manusia gitu ya? Gitu. Cuman bedanya kalau di public relation itu lebih kayak ke ngurusin perusahaannya. Jadi kayak ngurusin reputasi perusahaannya, brand image perusahaannya gitu. Cuman kalau marketing kan lebih ke kliennya ya gitu. Bedanya paling di situ aja sih. Gitu. Berarti bikin kayak strategi marketing gitu ya? Benar Gimana gitu. caranya biar bisa produknya naik, perusahaannya gitu? Betul. Gimana caranya biar konten naik gitu? Caranya gimana? Kalau kayak gitu kita harus pasti up to date sama tren-tren. Tren-tren. Ya, Oke. tren-tren. Kayak
kalau misalkan kadang sih kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi cara aku ngeriset itu biasanya kan kita suka ngabisin waktu nge-scroll TikTok, Instagram gitu-gitu kan. Nah, kalau misalkan ada nih lewat di FYP kayak ada konten dari brand something atau ada media sesuatu yang mereka bikin promosi soal produk-produk mereka dan menurut aku strategi mereka tuh bagus, biasanya aku save gitu. Aku save kayak oh ini bagus juga nih cara mereka, itu bisa jadi inspirasi sih buat aku. Jadi pas nge-scroll Instagram, TikTok itu jadi bermanfaat lah karena aku juga bisa dapat referensi gitu. Jadi sekalian dapat hiburan, sekalian dapat inspirasi juga ya. Nanti di ATM gitu kan. Nah, kalau nge-scroll gitu kan biasanya di public ya. Kakak sering gak sih pakai wifi public gitu? Wifi public Kan dulu sekarang banyak banget ya bener, wifi apalagi kan kita senang yang gratisan ya, say. Ya betul, Yes, warga Indonesia Indonesia. siapa yang gak senang Suka gratisan gitu kan sambil nongkrong di kafe, Nah, nanya itu wifi-nya apa, passwordnya apa. beli kopinya 1 doang tapi di situ 5 jam. Berjam-jam. Iya, makanya kalau aku sih dulu pas aku mungkin pas sampai SMA kali ya. Pas sampai SMA kan kita mungkin belum terlalu aware sama yang namanya apalah kejahatan-kejahatan di internet gini kan, kayak betul, apalah betul. gitu. Gue hanya ingin menikmati hidup ini gitu ya kan. Sampai pas SMA itu aku masih bodo amat sih. Aku kayak ya udah aku pakai ini aja wifi public gitu. Yang penting aku bisa akses internet gratis gitu kan. Tapi setelah SMA itu, setelah masuk kuliah itu udah lumayan aware sih. Kayak udah banyak aku baca-baca kalau misalkan kita pakai wifi publik itu sebenarnya boleh, cuman asalkan kita nggak akses yang data-data yang benar-benar privasi kita banget. Kayak misalkan kita akses m-banking kayak gitu-gitu. Mungkin atau kita akses notes yang ada, kita kan suka lupa ya password sosial media. Terus kan kita suka catat di notes kan. Nah, itu mungkin jangan diakses kayak gitu sih. Semenjak itu aku udah mulai aware sih sekarang kayak gitu. Karena sekarang banyak banget kasus pencurian data bisa dari wifi public gitu kan. Dan sekarang kita sulit buat bedain wifi public yang beneran aman dan enggak gitu. Jadi kadang ya udah asal-asal pakai aja gitu kan. Sekarang buka m-banking atau apa, nanti datanya keambil gitu. Terus biasanya sama ini nih juice jacking pasangannya ya nggak sih. Jadi kayak baterai kita habis, ya udah ada buat charge station gitu, terus ya udah langsung charge aja. Padahal itu bisa, katanya sih bisa diambil datanya. Itu menurut Mbak Agnes gimana? Kayaknya itu masuk akal juga sih, soalnya kan kamu tahu kan kayak flash disk aja bisa kena virus kan. Yang padahal itu flash disk tuh jatuhnya nggak terhubung kemana-mana ya kan, cuman kita terhubung di laptop kita terus udah gitu, tapi tetap bisa kena virus. Jadi menurutku masuk akal banget, dan kita harus aware juga sih sama yang namanya juice jacking itu, karena kan namanya juga ruang publik ya, kita nggak tahu gitu kan, banyak orang jahat gitu ya. Benar-benar. Jadi menurutku sih paling aman emang kita bawa power bank sendiri sih kalau misalkan di ruang publik kayak gitu sih. Tapi kakak pernah ngalamin gak sih kayak datanya diambil atau apa gitu, kena hack atau apa HP-nya? Datanya diambil sih enggak, tapi ke-hack pernah Instagram aku. Iya. Instagram paling sering sih. Instagram paling sering. Instagram tolong ya, jangan sering-sering kena hack. Kenapa sih? Aku nggak tahu itu Instagram aku kena hack karena apa. Tapi gimana intinya itu waktu aku SMA. Baru waktu SMA. Jadi pas SMA itu tiba-tiba teman-teman aku pada nge-WA-in aku gitu kan, kayak kok ini lu yang nge-DM, kok minjem duit gitu kan. Lah terus aku kaget, lah minjem duit apaan? Pas aku mau ngecek Instagram aku itu udah nggak bisa dibuka. Jadi katanya passwordnya salah gitu. Itu passwordnya salah. Terus aku panik banget dong itu kan, kayak malah ini minjem duit lagi kan, mau ditaruh di mana nih mukaku gitu kan. Jadi udah kesebar ya minta duit. Malu banget dong. Terus akhirnya aku minta tolong bantuan sama teman aku untuk bilang kalau itu bukan aku yang nge-DM gitu. Terus aku minta minta tolong kayak cari bantuan gitu sih, orang yang ngerti gimana caranya balikin Instagram. Terus akhirnya Instagram aku balik kayak sekitar 2 mingguan lah. Setelah 2 mingguan tuh baru balik. Nah tapi si orang ini yang ngebantuin aku tuh dia gak bisa nge-track kenapa di-hack. Cuman itu emang ketahuan yang nge-hack sih emang di lingkungan aku sih, cuman gak tahu siapa gitu. Maksudnya IP address-nya tuh kelacaknya di sekitar lingkungan aku gitu. Oh berarti dari orang-orang terdekat. Bener. Siapa ya? Sebel banget aku. Gak bisa percaya sama orang sih emang. Iya bener banget. Apalagi kalau di publik gitu ya kan. Iya, wifi publik tuh emang rentan banget gitu. Karena dari Kominfo sendiri bilang juga kayak itu bisa aja ada wifi sniffing atau something gitu loh. Jadi diisi
apalah sesuatu jadi ngambil data-data kita gitu. Tapi kakak pernah gak sih kayak orangnya tipe yang suka share kehidupan pribadi gitu-gitu nggak di sosial media atau di mana? Di sosial media enggak sih, paling mungkin kalau misalkan yang daily activity banget gitu enggak. Cuman kalau misalkan lagi ngumpul bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu, lagi di acara apa kayak gitu, aku suka sharing-sharing sih. Tapi kadang aku sharingnya enggak yang langsung on the spot terus aku langsung sharing. Biasanya Nggak real time ya? Iya, enggak real time. Jadi biasanya mungkin malamnya atau besoknya. Pokoknya aku sharingnya pas aku udah nggak di tempat itu sih, kayak gitu biasanya aku. Oke, ini by the way ini boleh diminum nih, boleh dimakan. Jadi kita sambil nyemil gitu ya, bahas juice jaking ini. Thank you banget loh, ada kentang goreng di sini sesuai nama podcast. Iya, potato dong. Ini kita bisa ASMR juga di sini. Oh iya. Kita mau ASMR. Kakak biasanya kalau berangkat ke kantor berarti dari Bekasi ya? Iya, aku dari Bekasi berangkat. Jauh banget. Naik apa? Aku naik transit. Jadi kalau dari rumah aku biasanya dianterin naik motor ke stasiun LRT. Dari LRT nanti turun di LRT Kuningan, aku baru naik busway. Dari busway biasanya antara aku jalan atau aku naik Gojek lagi gitu. Jalan dari berarti busway turunnya di stasiun lagi. Di apa namanya? Apa sih busway namanya apa? Halte. Ya Allah. Halte ini Kuningan, underpass Kuningan. Oh, underpass Kuningan. Terus kesini jalan? Kalau enggak tendean. Itu nggak jauh. Sebenarnya jauh sih. Jadi makanya sebenarnya apa kakak ikut tren yang 10.000 langkah per hari itu? Waduh, enggak dulu deh itu. Gue skip dulu ya. Skip dulu. Ntar nyampe kantor udah keburu ngos-ngosan gue. Tapi itu keren banget sih yang bisa 10.000 langkah per hari itu. Itu keren banget. Itu kamu mau coba kayak gitu? Aku pernah 8.000 doang sih. 8.000. Terus aku kayak gila ini kalau kemana itu kamu jalan kemana 8.000? Iya, dari Bekasi ke sini terus habis itu keliling itu 8.000. 8.000. Langkah itu. Itu udah mau copot kan, dengkul kan, pasti sih. Tapi kakak orang yang FOMO gitu gak sih kalau sama tren-tren gitu? Kalau tren-tren yang lain enggak, aku lebih FOMO-nya tren ke fashion. Oke, siap. Kalau fashion aku FOMO banget sih. Tapi kalau yang lain-lain gitu enggak sih. Emang suka fashion banget ya? Banget lagi, parah. Pokoknya kita tuh harus, yang penting tuh percaya diri. Pede, iya betul. Nah, apa yang bikin kita pede? Ya pastinya cara kita berpakaian dong. Oh iya. Kan kalau misalkan ya contoh aja nih, misalkan kita mau ke acara event sesuatu gitu kan. Terus kita cuma pakai daster doang. Kita pede gak? Iya sih, nggak betul, pede kan betul. pasti. Iya. Makanya menurut aku yang menunjang kepercayaan diri kita sih pasti kita mulai dari fashion dulu gitu. Terus first impression orang juga pasti ngelihatnya ke cara berpakaian kita gitu, Iya rapi sih, atau enggak kayak gitu sih. Terus kalau buat sekarang nih kita ngomongin balik lagi ke keyword ya, kita udah jauh banget tadi, kita ngomongin fashion, ngomongin lagi KRL, LRT, kemana-mana ya. Iya, 10.000 langkah. Program-program apa sih yang di keyword saat ini lagi running gitu? Program-program ini pas banget ini. Tanggal berapa sekarang? 12 Juli ya? 12 Juli. Oke, ini pas banget 12 Juli 2024 ini Keywords lagi ada program Keywords Academy. Jadi itu tuh kita kerjasama sama Diskop UKM Yogyakarta. Kita buat bootcamp sama peserta-peserta pelatihan UMKM, pelatihan website gitu. Jadi sebenarnya bootcampnya 3 hari dari tanggal 11 Juli sampai 13 Juli nanti. Jadi yang ikut bootcamp ini tuh peserta-peserta pelatihan website yang dimana tuh mereka akan dapat ilmu-ilmu yang lebih advance lah, yang lebih yang lebih tinggi dibandingkan naik kelas lah. Iya, naik kelas dibandingkan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya gitu. Udah kayak intens juga kan, selama 3 hari berturut-turut mereka dapetin materi yang berbeda-beda. Menurut aku sih ini benar-benar sangat amat bermanfaat sih buat mereka, karena emang website kan dibutuhin banget kan sekarang gitu. Apalagi di zaman sekarang tuh emang dunia digital banget sekarang. Digital banget dan trennya tuh cepet banget. Jadi menurut aku sebagai misalkan kalian punya usaha atau UMKM itu paling pas emang punya website sih gitu. Karena gampang juga ngaksesnya. Bener. Bisa menjangkau audiens yang lebih baik juga gitu kan. Betul banget. Tapi kalau di keywords biasanya ya kesehariannya mungkin
Mbak bikin strategi marketing atau gimana gitu kan. Terus ada kayak kunjungan industri gitu gak sih yang ke keyword? Ada. Jadi Keywords Academy kan juga ada banyak ya, selain buat pelatihan pembuatan website. Keywords Academy itu juga ada kunjungan industri. Jadi ini kunjungan industri ini tuh untuk anak-anak SMK, SMA maupun kuliahan gitu. Jadi semuanya bisa. Jadi di kunjungan industri ini nanti mereka bakal belajar soal keywords tuh apa sih, terus penyedia apa sih yang keywords sediakan, layanannya apa aja. Terus nanti setelah mengenalkan keywords, baru nanti mereka akan dikenalkan dengan dunia teknologi gitu, internet, terus domain, hosting, lebih ke detail-detailnya gitu lah. Pokoknya semuanya nanti akan atau dipaparkan, diajarkan sama tim ahli profesional keywords gitu. Oke, itu teman-teman yang sekolahnya mau ke keywords gitu, belajar tentang teknologi karena sekarang lagi happening banget kan gitu, tren-tren teknologi kayak gini, domain, hosting, cloud, gitu-gitu, terus backup data. Itu kok pinter banget, backup data tuh penting banget. Terus di keywords juga bisa ngeliat data center juga, karena keywords punya data center sendiri gitu. Jadi nanti anak-anak sekolahan yang ke kunjungan industri ke keywords bisa lihat data center juga kayak gimana gitu. Jadi banyak banget yang bisa dapetin lah ya gitu, bisa explore banyak hal gitu. Langsung saja hubungi Mbak Agnes. Iya, gitu. Tolong berkunjunglah ke kami. Kalau mau hubungin kemana? Nanti di website Keywords itu juga nanti ada kontak yang bisa dihubungin mengarah ke WhatsApp marketingnya Keywords, atau bisa langsung DM aja ke Instagramnya Keywords kayak Kak mau tahu info soal kunjungan industri dong gitu. Nanti akan diarahkan langsung ke marketing WhatsAppnya Keywords. Oke, terima kasih sekali Mbak Agnes. Ini gak mau dimakan lagi nih kita. Boleh kamu aja makan. Aku udah nyemil sih buat tadi. Penutupan ini, buat penutupan. Makasih Mbak Agnes sudah hadir. Kita udah sharing tadi, bahas macam-macam lah ya. Kita bahasnya tadi dari wifi, juice jacking ke fashion. Karena kan emang tren. Terus habis itu terakhir ada kunjungan industri. Teman-teman langsung aja bisa ke website Keywords gitu. Makasih banyak Mbak Agnes. Makasih Najwa. Makasih juga teman-teman yang sudah nonton. Saksikan terus. Gitu. Saksikan terus. Mbak Agnes deh yang closing deh kali ini deh. Aduh, saksikan terus closing. Potato tiap hari Senin jam 9 gitu. Aku gak di briefing nih jadinya. Waduh. Jadinya agak nggak apa, kita brief dulu ya, kita briefing dulu. Jadi Mbak Agnes nanti ngomongnya saksikan terus. Saksikan terus kayak apa aja ya? Apa ya? Iya pokoknya tonton terus gitu ya. Tonton terus Potato setiap hari apa? Setiap hari Senin jam 9. Setiap hari Senin jam 9 pagi di mana? Di YouTube ya? Di YouTube Keywords. Oke. Take 1 2 3. 1 2 3 action. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton Potato kali ini bareng aku sama Najwa host yang keren banget. Nanti nantikan juga dan tonton terus podcast Potato berikutnya setiap hari Rabu jam 9. Setiap hari Senin jam 9 pagi. Ya lah udah di briefing masih aja salah. Udah lah ya. Thank you